Oke teman-teman, kali ini berada di channel saya, Firman, biasa dipanggil Firman. Saya berasal dari Kecamatan Paut, Kabupaten Sintang. Kali ini saya akan melakukan podcast yaitu tentang fenomena fisik dan fenomena manusia. Baik teman-teman, kita kedatangan bintang tamu spesial yang kita tunggu-tunggu atau kita nanti. Langsung saja ikuti saran saya. Baik, kita sudah kedatangan bintang tamu. Kali ini saya ingin menanyakan kepada tamu spesial saya. Baik, apa kabar Bang? Baik Bang. Oke, terima kasih telah menjawab pertanyaan saya. Saya ingin bertanya, Abang dari mana asalnya Bang? Saya berasal dari Kapuas Hulu. Statusnya Bang? Statusnya mahasiswa. Terus agamanya apa Bang? Agama saya Katolik. Katolik. Terus langsung saja kita melakukan percakapan tentang judul fenomena fisik dan fenomena manusia. Baik, saya ingin menanyakan kepada saudara Gaby, menurut pemahaman Gaby, apa yang maksud dengan fenomena fisik? Fenomena fisik adalah suatu fenomena yang berasal dari alam yang bisa mempengaruhi hidup manusia. Contohnya seperti fenomena alam itu seperti gempa bumi, tsunami, dan lain-lain. Terus dari fenomena manusia itu kayak gimana? Kalau dari fenomena manusia yaitu adalah suatu jadi di dalam fenomena fisik ini ada dua unsur, satu sumber daya buatan. Kali ini saya ingin menanya dari sumber alam hayati itu kayak gimana Bang? Boleh dijelaskan Bang? Sumber daya alam hayati itu adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Dan adapun sumber daya alam hayati yang berasal dari tumbuhan dan mikroba. Berarti dari tumbuhan dan mikroba ya Bang. Terus dari sumber daya non hayati itu kayak gimana Bang? Sumber daya alam non hayati itu adalah sumber daya alam yang bukan berasal dari makhluk hidup. Contohnya seperti gas alam, minyak bumi, dan batu bara. Tadi kan saya sudah menanyakan tentang unsur alam hayati dan unsur alam non hayati. Terus saya ingin menanyakan kepada saudara Gaby tentang sumber daya buatan. Menurut pemahaman Gaby itu apa sumber daya buatan? Sumber daya buatan adalah sumber daya yang telah ditingkatkan daya gunanya untuk manusia memenuhi kebutuhan dan kepentingan pertahanan negara. Baik, kita sudah mendengarkan tentang cerita fenomena fisik. Sekarang melanjut ke tentang fenomena manusia. Langsung saya ingin bertanya tentang fenomena manusia kepada saudara Gaby. Menurut saudara Gaby, yang dimaksud dengan fenomena manusia itu kayak gimana Bang? Fenomena manusia adalah suatu fenomena sosial yang diartikan suatu yang terjadi atau peristiwa yang terjadi di dalam perubahan sosial. Perubahan sosial ya Bang. Jadi contohnya kayak gimana Bang? Boleh dijelaskan sedikit Bang? Contohnya seperti kriminalitas, kemiskinan, dan kenakalan para remaja. Jadi tadi kan kita sudah mendengarkan penjelasan tentang fenomena manusia. Sekarang saya ingin bertanya kepada Gaby tentang kemajemukan agama di Indonesia. Kemajemukan agama di Indonesia tidak terlepas dari ideologi yang diyakini atau dimiliki bersama. Baik, saya ingin bertanya lagi. Menurut pemahaman dari saudara Gaby tentang definisi agama itu kayak gimana Bang? Bisa dijelaskan kan sedikit? Dan seperti yang saya ketahui, ada beberapa definisi dalam agama. Tapi di sini saya hanya menyebutkan dua definisi, yaitu pertama, pengakuan terhadap adanya hubungan manusia dengan kekuatan gaib yang harus dipatuhi. Yang kedua, pengakuan terhadap adanya kekuasaan gaib yang menguasai manusia. Berarti faktornya itu semua menguasai manusia. Ya. Jadi tadi kita sudah mendengarkan tentang kemajemukan agama di Indonesia. Sekarang kita melanjutkan pertanyaan selanjutnya tentang dalam kemunculan religis. Terdapat beberapa teori yang mendasari, yaitu yang pertama teori jiwa, yang kedua teori batas akal, dan yang ketiga teori kritis dalam kehidupan individu.
Dan yang keempat, teori kekuatan luar biasa. Dan yang kelima, teori sentimen kemasyarakatan. Jadi saya ingin menanyakan kepada saudara Gaby, di dalam teori tersebut bisa Anda jelaskan gimana menurut pandangan Anda? Ya, kalau dalam teori jiwa, menurut sarjana antropologi Inggris yang mengatakan, menurut E.B. Taylor, bahwa asal mula agama adalah suatu kesadaran manusia akan paham jiwa. Yang kedua, teori batas akal. Menurut seorang sarjana, Fazer mengatakan bahwa manusia membicarakan soal-soal hidupnya dengan akal dan sistem pengetahuannya. Ketiga, teori kritis dalam hidup individu. Menurut sarjana M. Crowley mengatakan bahwa dalam jangka waktu hidupnya manusia mengalami banyak krisis. Dia menjadi objek perhatiannya. Teori yang keempat adalah teori kekuatan luar biasa. Menurut Merritt, kesadaran tersebut adalah hal yang bersifat terlampau, kompleks bagi pikiran makhluk biasa. Yang terakhir, teori sentimen kemasyarakatan. Banyak yang beranggapan bahwa alam pikiran manusia pada masa permulaan perkembangannya, kebudayaan itu belum dapat menyadari suatu paham abstrak jiwa. Baik, tadi kita sudah mendengarkan penjelasan tentang beberapa teori. Sekarang kita melakukan pertanyaan yang selanjutnya. Saya ingin bertanya lagi kepada saudara Gaby, apa yang dimaksud dengan kemajemukan ras dan etnis di Indonesia? Majemuk berarti banyak, beragam, merdeka, dan berjenis-jenis. Contohnya kayak gimana, Bang? Baik, seperti yang saya ketahui, di dalam kemajemukan ras dan etnis di Indonesia ada dua pembelahan kelompok. Yang pertama dari segi horizontal dan segi vertikal. Menurut pemahaman Anda, saudara Gaby, dari segi horizontal itu kayak gimana, Bang? Dari segi horizontal seperti saya ketahui adalah yang pertama etnik dan asal usul keturunan. Yang kedua bahasa daerahnya. Yang ketiga adalah adat istiadat dan perilaku. Yang keempat adalah agama. Yang kelima adalah pakaian, makanan, dan budaya dan material lainnya. Kemudian dari segi vertikal itu kayak gimana, Bang? Ya, seperti yang saya ketahui dari segi vertikal itu adalah penghasilan atau ekonomi. Yang kedua adalah pendidikan. Yang ketiga adalah permukiman. Keempat adalah pekerjaan. Kelima adalah kedudukan sosial politik. Gitu ya, Bang. Dari segi vertikal itu memang dari politik ya, Bang. Baik, saya ingin menanyakan kembali tentang fenomena fisik dan fenomena manusia. Apa pengaruh dari yang pertama dari fenomena fisik menurut saudara Gaby? Pengaruh dari fenomena fisik adalah hal ini terlihat dari aktivitas manusia yang mampu mengubah kondisi dari lingkungan alam untuk memenuhi kebutuhan mereka. Nah, kemudian dari fenomena manusia tuh kayak gimana, Bang, pengaruhnya? Pengaruh terjadinya fenomena manusia antara lain yaitu faktor kultural dan struktural. Kemudian dari kedua pengaruh, apa saja yang melatar belakangi dari fenomena fisik dan fenomena manusia? Boleh dijelaskan sedikit, Bang, tentang fenomena fisik dan fenomena manusia? Yang melatar belakangi keduanya adalah fenomena yang mempengaruhi kehidupan manusia, yang memberikan suatu penghidupan manusia, namun di sisi lain dapat juga menyebabkan dampak merugikan dan menguntungkan untuk manusia. Baik, cukup sekian dari video kami, yaitu video podcast tentang judul fenomena fisik dan fenomena manusia. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton video ini. Tapi sebelumnya kami mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak berkenan di hadapan rekan-rekan maupun dimanapun Anda berada. Kami mohon maaf atas pemahaman kami. Sekian dari video kami. Terima kasih. Jangan lupa komen dan subscribe.